Selamat datang kembali di channel Ana Arunjaya. Tapi sebelum saya lanjutin videonya, jangan lupa untuk like video ini, di komen dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan yang pastinya juga jangan lupa di subscribe dan juga diklik loncengnya biar kalian tetap dapat notifikasi dari channel Ana Arunjaya tentunya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan ngebahas tentang advokat atau biasa disebut juga dengan pengacara. Sebenarnya bagaimana sih seorang bisa menjadi advokat? Bagaimana prosedurnya, syaratnya, dan apakah seorang sarjana hukum itu bisa langsung dikatakan sebagai advokat atau pengacara? Mari kita kupas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Nah, jasa hukum ini diberikan oleh advokat baik berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kepentingan hukum kliennya. Lalu, apa aja syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat itu? Persyaratan untuk menjadi advokat ini sendiri sudah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Antara lain yang pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua bertempat tinggal di Indonesia, yang ketiga tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara, yang keempat berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, yang kelima sarjana berlatar belakang hukum, kemudian yang keenam telah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, yang ketujuh magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat, yang kedelapan tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih, kemudian yang kesembilan berperilaku jujur, adil, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Lalu, selain syarat-syarat tersebut, bagaimana sih prosedur menjadi seorang pengacara itu? Apakah setelah sarjana hukum dan memenuhi syarat tadi langsung bisa menjadi advokat? Jadi teman-teman, selain syarat-syarat tadi, ada pun prosedur atau tahapan-tahapan seseorang agar menjadi advokat itu antara lain, yang pertama adalah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian yang kedua, mengikuti ujian profesi advokat atau UPA. Yang ketiga, magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat. Dan yang keempat, pengangkatan dan penyumpahan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendidikan khusus profesi advokat. Jadi PKPA ini dilaksanakan oleh organisasi advokat, di mana diikuti oleh seseorang yang telah bersarjana berlatar belakang hukum. Nah, berlatar belakang hukum ini tidak hanya sarjana hukum di Fakultas Hukum ya, tapi berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga. Di sana diatur bahwa berlatar belakang perguruan tinggi yakni Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Syariah, kemudian perguruan tinggi hukum militer atau perguruan tinggi ilmu kepolisian. Nah, teman-teman, pendidikan khusus profesi advokat ini akan dilaksanakan selama 3 bulan sampai dengan 6 bulan, tergantung bagaimana pengaturan dari organisasi advokat masing-masing. Nah, jika saya dulu mengikuti pendidikan khusus profesi advokat ini pada organisasi advokat yakni Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat yakni Pradi RBA, di mana di sana biasanya dari awal kita mengajukan pendaftaran pada organisasi advokatnya. Biasanya kita butuh persyaratan antara lain fotokopi ijazah, kemudian fotokopi transkrip nilai, kemudian pas foto, kemudian membayar biaya PKPA yang telah ditetapkan oleh organisasi advokat itu sendiri, dan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat paling tidak 80% kehadiran. Kemudian nanti kita akan melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat selama 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 2 minggu, tapi tergantung lagi pengaturan organisasi advokat tersebut. Yang kedua, ujian profesi advokat. Jadi teman-teman, setelah kita melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat dan telah memiliki sertifikat PKPA-nya, maka kita harus mengikuti ujian profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat
yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, di ujian profesi advokat ini kita akan mengikuti ujian yang sebelumnya kita menyerahkan persyaratan-persyaratan. Antara lain kita biasanya mengisi formulir yang harus dilampiri dengan sertifikat PKPA yang pastinya, kemudian sertifikat ijazah sarjana hukum, ijazah sarjana hukum, kemudian pas foto, dan juga bukti pembayaran kita kepada organisasi advokat. Pembayaran ini beda-beda ya setiap organisasi advokat. Kalau saya dulu itu 2.500.000 untuk ujian profesi advokatnya. Tapi saya pengen bahas untuk biaya advokat ini di vlog sendiri atau di video sendiri ya. Nah, kemudian setelah kita mengikuti ujian profesi advokat ini, jika kita lulus, kita akan diberikan sertifikat telah lulus ujian profesi advokat. Dan jika kita tidak lulus, maka kita dapat mengikuti ujian profesi advokat selanjutnya. Yang ketiga adalah magang. Jadi untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat atau pengacara, kita harus mengikuti atau melaksanakan magang pada kantor advokat secara terus-menerus selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi magang ini kita lakukan pada kantor advokat, tidak hanya satu kantor advokat, boleh beberapa kantor advokat, bahkan bisa juga pada kantor lembaga bantuan hukum dan lainnya. Jadi teman-teman, calon advokat yang ingin menjalani magang ini wajib juga mengajukan permohonan magang terhadap kantor advokat yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Peradi nomor 1 tahun 2006 tentang pelaksanaan calon advokat magang. Jadi di sana syarat-syaratnya antara lain yang pertama warga negara Indonesia, kemudian yang kedua bertempat tinggal di Indonesia, yang ketiga tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, yang keempat telah lulus di perguruan tinggi atau telah sarjana sesuai dengan latar belakang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Kemudian yang kelima adalah telah melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat dan telah lulus ujian profesi advokat. Yang keempat, pengangkatan dan sumpah advokat. Jadi teman-teman, untuk dapat diangkat sebagai advokat atau pengacara, maka seseorang calon advokat harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan juga tahapan-tahapan yang telah saya sebutkan. Advokat diangkat oleh organisasi advokat dan langsung dapat dikatakan dan atau resmi menjadi seorang advokat. Namun, advokat yang telah diangkat oleh organisasi advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya sebelum melakukan tahapan atau syarat lain, yakni penyumpahan. Penyumpahan atau sumpah advokat telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, di mana dalam pasal 4 ayat 1 berbunyi bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah sesuai dengan agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi sesuai dengan wilayah domisili hukumnya. Teman, jadi intinya adalah banyak orang yang mengatakan bahwa setelah sarjana hukum langsung bisa menjadi advokat, itu benar-benar salah. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali persyaratan-persyaratan dan juga tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai advokat. Jadi seorang advokat itu tidak sembarangan ya, tidak hanya di sarjana hukum kemudian langsung jadi advokat, tidak, tapi harus jadi ikut PKPA, kemudian magang sampai dengan dia diangkat dan disumpah di pengadilan tinggi. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sharing di video kali ini. Saya mohon maaf apabila dari pernyataan saya atau dari kata-kata saya ada yang salah. Tapi kalau misalnya ada yang salah, tolong dikritik dan diberikan sarannya melalui komen di kolom komentar di bawah. Baik teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk di like videonya, di share ke teman-teman kalian juga, dan yang pastinya jangan lupa di komen. Dan juga yang pasti jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.